Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami akan mengangkat topik yaitu tumpul ke atas dan tajam ke bawah, lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan ada Putri Ajara, Eliza Aulia Rahma, Rati Reja Rewoto Aulia, Andika Sukmawan, Monita Raja Guguk, Dianti Alia Rahma, dan Yovita Ronauli Bintang. Untuk slide berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Latar belakang. Di Indonesia, ketidaksetaraan dalam perlakuan hukum antara elit dan masyarakat biasa sangat mencolok. Para elit sering lepas dari pertanggungjawaban hukum karena kekuasaan politik, hubungan dekat dengan penegak hukum, atau status sosial mereka. Sementara itu, masyarakat biasa seringkali dihukum lebih berat bahkan untuk pelanggaran minor. Akses terhadap peradilan terbatas di daerah pedesaan karena infrastruktur yang kurang, biaya tinggi, dan minimnya pengetahuan hukum masyarakat. Ketidakpastian hukum menjadi hambatan dalam penegakan hukum karena kebijakan yang tidak konsisten, interpretasi hukum yang bervariasi, dan proses peradilan yang lambat, memungkinkan penyalahgunaan kepentingan tertentu. Selanjutnya yaitu tujuan. Adapun tujuan dibuatnya mini atau semi project citizen kelompok ini yaitu untuk mengetahui pengertian penegakan hukum dan HAM. Yang kedua, mengetahui penyebab lemahnya sistem penegakan hukum dan HAM yang ada di Indonesia. Dan yang ketiga yaitu mengidentifikasi tanggapan serta solusi dari masyarakat mengenai bagaimana lemahnya penegakan hukum dan HAM di Indonesia. Berikut merupakan daftar permasalahan. Lingkup masalah yang kami ambil adalah hukum dan HAM yang tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Permasalahan yang terdapat dalam lingkup masalah tersebut yaitu pejabat yang melakukan korupsi hanya mendapatkan hukuman ringan, banyak oknum pejabat yang melakukan penindasan kepada rakyat kecil, diskriminasi perlakuan hukum antara mereka yang memiliki uang dan yang tak memiliki uang, penegakan hukum hanya berlaku bagi masyarakat kecil yang melakukan kejahatan kecil, keadilan bagi semua, khususnya kepada rakyat kecil, hanyalah kamuflase saja. Kelompok atas lebih mudah mengakses keadilan, sementara kelompok marginal atau miskin sangat sulit untuk mendapatkannya. Penegak hukum seperti memakai kacamata kuda yang sama sekali mengesampingkan fakta sosial. Hukum menjadi sebuah permainan yang dapat diputarbalikkan sesuka hati oleh penguasa hukum. Berikut merupakan kajian masalah. Kajian masalah mengenai tumpul ke atas tajam ke bawah, lemahnya penegakan hukum di Indonesia merupakan topik yang menarik. Beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam melakukan kajian masalah ini antara lain, identifikasi permasalahan, pengumpulan data, metode yang kami gunakan yaitu kuesioner dan wawancara, analisis data, dan terakhir penyusunan laporan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dari pembahasan mengenai mini project yang telah kami buat. Pada pembahasan ini, membahas hasil kesimpulan dari wawancara dengan 4 orang dan hasil kuesioner yang dilakukan pada kurang lebih 29 orang, dengan diperoleh hasil kesimpulan sebagai berikut. Kesimpulan wawancaranya, hasil yang didapatkan setelah melakukan wawancara dengan 4 orang dan hasil kuesioner yang dilakukan pada kurang lebih 29 orang, diperoleh hasil kesimpulan, semua orang mengetahui apa itu HAM dan hal tersebut sangatlah baik mengingat ada banyak orang yang mengetahui HAM namun tidak pernah menerapkannya. Kedua, hanya sedikit orang yang mengerti tentang cara kerja hukum. Namun ada banyak orang yang mengerti cara untuk menegakkan hukum dan bagaimana seharusnya hukum berpihak kepada orang-orang yang benar. Selanjutnya, hukum Indonesia yang tumpul ke atas, tajam ke bawah memiliki arti bahwa hukum yang ada di Indonesia lebih lembut terhadap orang-orang dengan pangkat tinggi dibanding dengan mereka yang berada di bawah atau miskin. Selanjutnya, masyarakat Indonesia sering mendengar kasus mengenai hukum Indonesia yang tumpul ke atas, tajam ke bawah. Selanjutnya juga ada hal yang menyebabkan penegakan hukum di Indonesia menjadi tumpul di atas, tajam di bawah, dikarenakan oleh permainan kotor yang ada di belakang hukum. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kebijakan alternatif. Kebijakan alternatif yang dapat dilakukan dalam menegakkan hukum dan HAM yang ada di Indonesia. Yang pertama, melakukan pembenahan sistem peradilan untuk memastikan independensi, transparansi, dan akuntabilitas
Yang kedua, memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses penegakan hukum dan perlindungan HAM dengan melalui pendidikan hukum yang lebih luas. Kemudian untuk kebijakan publik yang dapat dilakukan dalam penegakan hukum dan HAM, yang pertama memperhatikan perlindungan terhadap kelompok yang tidak cukup memiliki kekuasaan dan wewenang seperti anak-anak, perempuan, dan minoritas. Kemudian memberikan penekanan pada pembinaan dan pelatihan bagi aparat penegak hukum untuk memastikan mereka mengerti dan menghormati prinsip hukum dan HAM dalam menjalankan tugas mereka. Rencana tindakan yang dapat dilakukan dalam menegakkan hukum dan HAM, yang pertama itu memberikan pelatihan lembaga penegak hukum seperti kepolisian dan kebijakan dan kejaksaan dengan pelatihan tentang hukum dan HAM. Yang kedua, mengimplementasi hukum yang sejalan dan pelanggaran yang dilakukan serta memastikan bahwa keadilan dipenuhi tanpa diskriminasi. Dan yang terakhir, membangun kesadaran masyarakat akan hak-hak mereka dan pentingnya menegakkan hukum dan HAM. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan yang dapat kami ambil dari analisis permasalahan di lingkungan sekitar yaitu yang pertama, penegakan hukum dan HAM merupakan upaya melaksanakan substansi yang termuat dalam kebijakan, produk hukum secara umum, dan kebijakan-kebijakan yang mengatur pemenuhan hak-hak dasar. Yang kedua, penyebab lemahnya sistem penegakan hukum dan HAM yang di Indonesia antara lain korupsi, intervensi politik, kelemahan struktural lembaga penegak hukum, ketidaksetaraan dalam sistem peradilan, dan faktor budaya yang mempengaruhi independensi penegak hukum. Yang ketiga, tanggapan dan solusi dari masyarakat mengenai lemahnya penegakan hukum dan HAM di Indonesia, seperti lebih berbenah mengenai hukum di dalamnya. Selanjutnya yang terakhir ada saran. Penerapan hukuman haruslah seimbang dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan, menjamin keadilan tanpa diskriminasi atau penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka dan urgensi penegakan HAM melalui pendidikan, kampanye publik, dan advokasi masyarakat sipil juga diperlukan. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami minta maaf. Semoga apa yang kami sampaikan dapat memberikan ilmu dan wawasan baru. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.